Kalian tahu nggak guys, ada kabar baik nih untuk teman-teman semua ya. Kalian yang ingin bisa kerja di Jepang, itu benar-benar peluangnya itu masih terbuka lebar banget guys. Apalagi ya, katanya Jepang itu butuh sekitar 1,23 juta guys tenaga kerja asing sampai nanti 2028. Dan Indonesia itu kebagian 30% permintaan guys. Jadi ya mungkin sekitar 164 sampai 250 ribu orang aja yang bisa bekerja di Jepang ini guys. Ini kesempatan emas banget buat kalian semua nih guys. Gimana kalau misalkan kita bahas sambil jalan nih guys, sambil sepedahan, oke? Ini setup udah oke. Kalau kita bahas sambil lihat pemandangan kayaknya seru. Oke, let's go. Simak sampai selesai guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di sini di channel Ojak Des, channel yang penuh suka duka ini guys ya. Menanggapi ini guys, peluang nih untuk kalian bisa kerja di Jepang tahun 2026 ya. Yang kabarnya itu Jepang butuh sekitar 1,23 juta guys tenaga asing untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan yang ada di Jepang guys. Karena Jepang ini kekurangan tenaga kerja ya guys ya. Gitu. Karena populasi di Jepang ini semakin tahun semakin menyusut gitu kan. Semakin menurun guys. Jadi kebanyakan orang tua di sini daripada anak-anak muda gitu kan kalau di Jepang. Dan menurut data ya guys ya, di tahun 2025 datanya itu sekitar 30% dari 123 juta penduduk Jepang itu berumur lebih dari 65 tahun guys. Artinya ya sekitar 40 juta jiwa itu lansia guys. Jadi 40 juta jiwa di Jepang itu diisi oleh orang-orang tua gitu. Yang artinya itu kan butuh pekerja untuk merawat lansia-lansia ini guys. Karena di Jepang itu rata-rata orang-orang yang tua ini guys, dia apa ya, nggak tinggal dengan keluarganya gitu. Jadi tinggalnya kayak di panti jompo. Makanya banyak pekerja kaigo kan yang dibutuhkan untuk merawat lansia-lansia di Jepang ini guys. Nah itu salah satu alasannya tuh guys. Kemudian guys ya, menurut datanya juga, jadi sekitar 93% dari penduduk Jepang itu mereka tinggal di kota-kota besar guys. Kayak tinggal di kota-kota metropolitan seperti di daerah Tokyo ya, di daerah Osaka. Nah itu mereka tinggal di daerah-daerah besar seperti itu guys. Sedangkan sisanya itu ya tinggal di daerah kota-kota kecil, di desa-desa terpencil gitu. Makanya kalian ya, atau kita-kita ini guys, tenaga-tenaga kerja asing ini, itu banyak ditempatin daerah-daerahnya di pelosok ya kan. Ada yang ditempatin di Okinawa, ada yang ditempatin seperti aku di sini di daerah-daerah Miyazaki ya. Ya karena memang ya di sini ya, kekurangan penduduk guys. Dan ya rata-rata ya usia di Jepang itu guys, rata-ratanya nih, itu mereka di sekitar 50 tahunan guys. Kalian bisa cek aja datanya tersendiri guys. Mediannya tuh rata-rata umur di Jepang tuh kebanyakan ya penduduknya tuh sekitar 50 tahunan guys. Jadi usia-usia produktif atau usia mudanya itu mereka gak begitu banyak guys, lebih sedikit. Yang artinya bakalan banyak ini pekerjaan-pekerjaan di Jepang ini yang kosong, gak ada yang kerja guys. Jadi bakalan bubar ini lama-lama negara ini ya dalam beberapa tahun ke depan. Karena orang-orang di Jepang ini ya gimana ya, tingkat kelahirannya rendah gitu kan. Sedangkan tingkat kematiannya juga lebih besar daripada tingkat kelahirannya ini guys. Ya ini sebenarnya bisa jadi peluang juga ya untuk kita sebagai warga negara asing untuk bisa bekerja di negara Jepang ini guys. Ya membantu Jepang lah istilahnya gitu. Jadi Jepang tuh nggak boleh arogan sebenarnya guys. Jepang nggak boleh kayak, kan ada gerakan tuh kayak gerakan anti asing lah, gerakan ya wah gitulah, ada juga lah ya orang-orang Jepang yang nggak suka dengan orang asing. Tapi guys, dalam jangka panjang, kalau Jepang ini dia apa nggak dibantu loh sama orang-orang asing ya kayak kita gitu kan dari negara lain, lama-lama siapa yang mau kerja di sini guys?
ya kan? Dan memang guys ya, bagusnya Jepang itu tingkat penganggurannya itu rendah guys. Itu cuma sekitar 2,3% guys, bayangin. 2,3%, 2,3 sampai 2,6% lah guys ya, pengangguran di Jepang ini. Dari 123 juta jiwa tuh pengangguran. Berarti ya sekitar mungkin ya 3 sampai 4 jutaan guys pengangguran di Jepang ini ya. Mungkin itu pun bukan karena nggak ada pekerjaan ya kalau menurutku ya. Karena nggak mau kerja aja sih kalau menurutku ya. Kalau di negara Jepang ini. Karena guys, aku baru aja menemukan satu aplikasi namanya Hello Work ya di Jepang. Itu kayak pekerjaan waktu tuh banyak banget guys. Lowongannya banyak banget. Dan aku kan banyak juga ya di perusahaan itu ada arubaito namanya ya, patosang ya. Jadi orang yang bekerja paruh waktu gitu di tempat kerjaku. Nah, aku pun sempat heran ya kayak kenapa ya nggak milih kerja full time gitu, lebih memilih paruh waktu. Nah, kebanyakan ini rata-rata ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah tua guys, yang mungkin ya dia harus ngurus anak gitu kan di pagi harinya, jadi dia bisa cuma kerja siang atau malamnya kayak gitu. Dan kata dia untuk cari kerjanya tuh nggak susah guys. Jadi di setiap daerahnya itu, kalau di kita mungkin kayak di Snaker ya. Nah, kita bisa cari di aplikasi gitu guys. Di daerah sekitaran kita tuh banyak banget kayak job-job paruh waktu gitu kan. Kayak buat full time juga ada. Jadi kata dia tuh mencari kerja di Jepang tuh nggak susah. Bahkan ya, ya apa? Jadi ibu-ibu ini dia nggak suka ya kerjanya. Dia awalnya tuh kerjanya di kayak di gitu guys. Ini anginnya besar banget ya. Jadi kayak kerja di toko. Jadi dia tuh capek kata dia kalau buat harus kayak nyapa gitu kan. Kayak setiap ada pelanggan, ini mas gitu. Dia tuh gak suka guys. Dia bilang tuh kayak nggak nyaman. Jadi alhasil ya inilah gimana ya, berhentilah katanya, saya mencari kerjaan yang lain lah gitu kan. Saya capek kalau misalkan harus nyapa orang terus kayak gitu. Karena mungkin dia tipikal orang yang malas ngobrol, malas ngomong ya. Alhasil dia cari kerjaan lain, dalam 1 minggu kemudian dia udah interview lagi. Kemudian dia bilang, dia doain ya katanya, mau itu kayak gak, mana. Nah, ya sekarang lebih enak sih katanya karena bisa fokus kerja aja, bro, siap data kata dia. Karena dia kan kerjanya ya cuma packing gitu kan pakai plastik. Uh, ini hari ini, nah ini pemandangannya di sore. Oh, anginnya nabrak. Kalian bisa dengar suaranya ya, suara angin ini gede banget guys. Jadi kemarin itu ada berita juga ya, ada badai salju ya di sekitaran Tokyo. Ya. Aku kurang tahu beritanya guys, tapi ada beberapa teman aku yang bilang di Tokyo itu juga ada badai salju gitu. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman di. Ini dingin banget guys teman-teman, sumpah. Ini berada di sekitaran sungai. Oh, jadi kalau aku ke sebelah sini ini oke lah ya gitu. Bener-bener wow. Seru guys. Nah ini sepeda juga sampai milih gini nanti ya sepeda di sini. Nah banyak anak-anak main skateboard di bawah situ guys.
nih yang menikmati hari libur ini hari Minggu ya kebetulan. Tuh itu anak-anak Jepang ya. Ada yang main sepeda di sebelah sana, ada yang main skateboard di sini tuh. Tuh di taman ini juga ada yang sendirian saya lagi main. Gak ada temennya ya. Ini suasananya sebenarnya bagus, terang gitu kan, cuman anginnya emang lagi kenceng guys akhir-akhir ini. 2 hari ini tuh anginnya gede banget satu minggu ya. Jadi kalau dari rumah itu di atas, karena di lantai itu jadi suara kayak suara angin itu bener kayak nampak jendela gitu. Wah, wah, dan kita sih itu ada tahun-tahun semua ya. Yang penting adalah kalian harus sih yang masih sekolah SMK gitu kan, bentar lagi mau lulus. Nah udah harus mulai mikir tuh. Nah, nanti kalian nanti ada udah lulus gitu kan. Nanti gimana nanti jangan tuh pemikiran gimana nanti. Kamu tungkang. Karena aku pernah lah pikiran yang kayak gitu. Ini aku takut terbang sumpah guys. Ini sepeda sambil miring ya. Ketabrak dia kenceng banget. Mulai persiapan ya untuk teman-teman ya. Bentar lagi mau lulus nih SMK SMA. Persiapan belajar bahasa. Terus juga kalian harus persiapan cari-cari tahu lah tentang budaya juga, budaya kerjanya kayak gimana gitu guys. Jadi sambil belajar sambil ya kalian kalian terus orang tua kaliannya berada lah orang yang punya biaya, jadi kan tersupport lah dengan lain gitu ya. Bener ya, jangan aneh lah guys lah, cintai tubuhmu sendiri. Yang pada rawat betul ya, dan juga ya bukan cuma buat temen kalau lulus, abang-abang udah lebih tahun atau lebih dari 25 tahun tuh masih bisa banyak ambil jalur Gino gitu. Sangat proses kalau di sini tuh cuaca paling ekstrimnya itu ya paling angin. Kalau di daerah Miyazaki ini ya sama mungkin musim panas ekstrim di sini. Kadang panasnya tuh panas banget lah istilahnya. Iya kan? Sih di sini nggak dingin. Kemarin tuh sempat minus berapa kemarin? 4 minus 4 ya. Enggak sih sebenarnya 0 derajat, cuman anginnya tuh terasa kayak hari ini nggak tahu ini lumayan dingin juga ya. Cuman karena cuacanya agak panas jadi ke badan agak anget dikit gitu. Cuman
kan anginnya kenceng juga, lama-lama dingin juga nih. Ini tempat buat anjing, buat nongkrong sini nih guys. Masih gua di motor sini kayaknya banyak ikannya ya. Kemarin sempat mancing sama Rido malam-malam, dingin banget, ampun kata gue. Tuh, ada bola polis itu. Ini sepeda taruh di sini terbang nggak kira-kira guys? Kemarin juga sempat ada yang komen ya bang gitu kan, thank you ya katanya. Lihat video abang gitu kan, jadi kayak ngelihat Jepang tuh nggak semenakutkan itulah gitu. Kayak ternyata Jepang tuh masih ya oke aja guys sebenarnya guys. Jepang bukan negara yang menakutkan atau seperti apa. Karena jujur aku juga di sini belum pernah mendapatkan kayak misal rasis lah ya dari warga sekitar, atau kayak kena kriminal gitu kan, dijahatin, enggak sih guys, nggak pernah. Karena orang Jepang ini ya ramah lah sama gitu. Ada aja yang di sini selagi kita tidak mengganggu ya mas ya, selagi kita tidak mengganggu, biar kayak kita kalau konten kan aku ekstrim orangnya guys, yang suara kita. Karena aku ya itulah jaga ketertiban juga, dan juga nggak mau apa ganggu sama orang-orang Jepangnya juga. Banyak yang ngobrol-ngobrol ke tempat-tempat sepi gini yang nggak banyak orang. Kalaupun banyak orang ya kayak di Tokyo waktu kemarin kan, kayak di tempat-tempat yang di kota-kota lah gitu kan, yang orang-orangnya sana juga dia suka pada bikin video gitu. Jadi aku pikir ya di situ orang-orang ya udah terbiasa ya. Nah ini guys nih, kalau misalkan kalian hobi mancing ya di Jepang ini, wah guys cocok. Kalian misalkan nih dapat kerjaan ya kan di Jepang, tinggal plus hobi kalian mancing, wah. Dari Senin sampai hari Jumat lah kerja, sampai hari Sabtu mungkin kerja misalkan. Kalau yang kerjanya di Genba tuh kan sampai Sabtu, kalau aku kan sampai Jumat doang kerja, Sabtu Minggu libur. Nah kalian suka mancing, hobi mancing, ya udah ya kan, hari libur pakai buat mancing, cari ikan. Bahkan ada yang itu guys, yang dia mancingnya jago lah ya, sampai dapat banyak gitu kan, terus dijual lagi ke supermarket Jepang itu juga ada guys gitu. Ya dari mana aja lah ya cari penghasilan tambahan gitu ya gitu. Kata orang Jepang, aku pernah ketemu sama orang Jepang ya waktu lagi lihat-lihat sungai, ceritanya pulang kerja lihat-lihat sungai, disamperin sama orang Jepang gitu kan, kayak kamu petugas ini perairan katanya. Enggak apa gitu, soalnya kan aku pakai baju ya. Enggak bang, ya kan aku nyangka kamu petugas kerja karena kamu pakai seragam, dan aku mau bilang ini sungainya kotor kata gitu. Jadi ternyata warga-warga Jepangnya juga dia geram guys, sungai yang kotor guys, sungai yang kurang bagus gitu kan ya. Banyak orang-orang Jepang yang suka buang plastik-plastik itu ada guys ternyata, dan kurang lah gitu. Dan di tempat-tempat sekitarnya juga kan gitu kan, buat bersihin sungai gitu. Nah itu puluhan warga sekitar ya, dan dia ngeluh sama aku warga asing gitu kan. Jadi dia malah bilang maaf ya gitu kan, kalau kamu lihat Jepang kotor kayak gitu, malah dia malah minta maaf tuh kerennya. Terus guys ada intinya tuh pembicaranya gini, karena dia lihat aku kan di YouTube gitu lain-lain. Terus dan aku masih muda, dia kata dia ini apapun bisa jadi duit katanya gitu. Tolong jika mau daijiniste gitu kayak, kata dia apapun bisa jadi duit, kata kamu harus gunakan waktu kamu sebaik mungkin, kata dia gitu. Kamu nih sekarang nge-YouTube gitu kan, punya YouTube, kamu perbaiki pengalaman kamu, pergi ke situ dan dia juga sudah umur 75 tahun, udah 75 tahun, dan dia kerja tuh di konstruksi kata dia. Terus dia orangnya suka traveling, suka pergi-pergi, dan kata dia di umur 75 tahun tuh yang tersisa tuh cuma kenang-kenangan gitu.
kayak kenang-kenangan pas masih muda, kayak kenang-kenangan pas masih inilah gitu. Meskipun dia punya banyak duit gitu, sekarang ya uang itu ya cukup untuk menyambung hidup sampai dia meninggal katanya gitu. Karena keinginannya udah selesai semua. Udah 75 tahun katanya, saya mau pergi kemana-kemana aja, kata dia udah capek di jalan kata dia gitu. Meskipun punya banyak duit kata dia gitu ya. Tapi dulu pas waktu masih muda itu kan saya terlalu kerja keras, akhirnya saya tidak sempat menikmati waktu-waktu itu. Makanya dia tuh setelah hampir mau pensiun tuh dia sering repu itu juga kayak menyadarkan aku bahwa nanti di umur segitu tuh kita mungkin bakal ngerasain hal-hal yang sama lah kayak gitu guys. Nah itu juga bisa jadi keunggulan guys, atau positifnya kerja di Jepang ya, jadi kita bisa ngobrol sama orang Jepangnya langsung gitu, sama orang-orang di negara inilah, baik sama orang-orang anak mudanya atau sama orang yang udah pada tua gitu kan. Sama ada cerita lagi gitu guys, ada cerita lagi ya. Aku waktu nganter kohai aku ya ke dokter kulit, ketemu sama ibu-ibu guys, dia ngebantuin aku buat ngisi identitas gitu kan, karena dia tahu aku ini orang asing gitu. Nah, aku berain orang asing takutnya nggak bisa ya kan, jadi dia pakai bahasa Inggris gitu kan ngasih tahu. Nah dia kaget pas aku bisa bahasa Jepang, dia kaget, oh kok bisa bahasa Jepang katanya gitu. Nah terus ngobrol lama karena nyambung ya gitu. Karena aku juga udah lama di situ, jadi bahasanya tuh agak lumayan udah lancar lah gitu kan ngobrol. Nah ternyata guys, dia itu seorang presiden guys, presiden Sacho gitu. Jadi presiden di perusahaan dia. Nah dia tuh presiden di ini guys, Pati Jompo. Jadi dia ada beberapa aspirasi ya di yang dia miliki gitu kan, kayak di daerah Miyako-Nojo, di daerah Miyazaki, daerah mana gitu. Itu tuh Pantai Jompo yang dia presidennya, dia miliknya gitu. Dan dia bilang tuh dia punya isu saya juga ya, kata dia punya anak magang dari Filipina kan, 3 orang cewek. Terus dia ya itulah ya, seneng lah kayak ngobrol gitu kan, tertarik lah. Terus dia nanya-nanya kayak kamu kerjanya di apa, di bidang apa, terus di Miyazaki itu gimana sih, gajinya bagus enggak, kayak gitu. Terus kayak bahan makanannya gitu, kayak nih gitu, berat ya kerja di sini gitu kan. Kayak bangga lah, ternyata mereka tuh bangga pimpinan-pimpinan perusahaan aja, mereka bangga gitu kan sama orang asing, apalagi kalau kita sopan ya, kita sopan berbahasa dengan baik, bahkan yang jadi kerennya tuh guys ya, tadi kan tanya ya ke aku bahwa katanya pulangnya naik apa gitu. Nah, aku kan deket di situ kan, pakai sepeda kan, aku pakai bis katanya gitu. Terus pas di akhir kita tuh bisa, itu dia bilang tunggu sebentar ya, aku pikir mau apa nih gitu kan. Ternyata dia tuh mungkin bilang ke suaminya kan mau nganterin, pas mobil Zawon datang ke aku di depan, terus dia bilang kayak ayo kita anterin katanya, kasihan katanya pakai bis gitu kan, ayo kita anterin aja. Kata aku tuh ya ampun guys, baru ketemu ya kan, baru ketemu di situ, ngobrol di situ, iya nggak kenal nama, belum kenal nama, belum kenalan nama atau apa, tapi ya lupa sampai suaminya juga, oh iya udah naik gitu kan. Terus aku bilang gitu maaf gitu kan, saya pakai sepeda gitu kan, sepedanya di sana, kalau ini adik aku di ini di sana pakai bis gitu. Oh kirain berdua, kamu mau anterin enggak gitu. Karena kohai aku ini dia ini juga kan, jadi nggak enak masa kan dia sendirian di mobil gitu sama aku, nggak enak lah kan bisa ngobrol atau gimana kan. Jadi alhasil kita nolak ya, terus secara halus tapi kita berterima kasih. Kemudian aku ini guys, aku berterima kasih, terus aku minta kartu namanya gitu kan. Terus aku pengen tahu namanya, terus dia kasih kartu namanya, aku lihat kata aku ada presiden, masih ada di dompet aku guys, ada kartu namanya di situ. Kata dia nanti kalau kamu main ke daerah Miyako-Nojo nanti bilang aja gitu kan, nanti main bareng atau apa kayak gitu. Nah ternyata guys ya, orang Jepang itu sangat terbuka sekali ya, kalau misalkan beda-beda juga ya setiap orangnya, tapi aku lihat itu benar-benar sangat terbuka sekali. Dia sangat respect sama orang asing, aku benar-benar saya ngerasa dihargain lah gitu. Bayangin ketemu di situ ngobrol sebentar,
terus dia bener-bener kayak mungkin ngerasa apa ya, kesan pertamanya baik lah, dan itu tuh bisa jadi peluang guys di masa depan. Kayak sekarang misalkan aku punya kartu nama dia, punya ini, terus misalkan kayak aku ngajak ketemu terus ngobrol, kayak ngobrol pajak nih, kayak misalkan the next ya, aku nggak tahu ya the next gitu kan, nextnya dia butuh pekerja dari Indonesia, terus aku bisa menyediakan, misalkan bisa ngeberangkatin anak-anak Indonesia ke Jepang juga kan, bisa ke dia juga, misalkan dia apa ya, butuh gitu kan, terus dianya suka, dianya juga apa, sangat apa ya, butuh orang gitu kan, dan senang sama aku, itu kan bisa juga jadi relasi bisnis di masa depan, di next gitu kan. Jadi ya hidup tuh bener-bener gak ada yang tahu guys, kadang kita ketemu sama apa, ketemu siapa gitu kan, bener-bener kadang gitu ya. Itu sekedar cerita aja gitu guys, cerita pas hari yang lalu. Jadi peluang untuk kerja di Jepang di buat teman-teman semuanya masih banyak banget, masih terbuka lebar, terbuka luas gitu kan. Ya meskipun banyak kabar berita yang aneh-aneh, yang kabar berita buruk dan lain sebagainya, ya tentu pasti ya Jepang juga nggak mau kayak dapet pekerja-pekerja asing yang asal-asalan gitu guys. Bener nggak sih? Siapa sih guys yang mau dapat pekerja yang asal-asalan, asal berangkat aja tanpa bener-bener punya skill yang bagus, punya attitude yang baik, bener nggak? Makanya tuh Jepang tuh dia juga mau ningkatin keamanan negaranya, karena kan banyak orang-orang asing ini dia berbuat aneh-aneh gitu kan di Jepang, buat kriminal di Jepang, sehingga kan jadi pada takut ya, orang-orang Jepangnya juga terancam lah istilahnya. Nah makanya orang-orang Jepang ini atau apa, Perdana Menteri Jepang ini mau mengetatkan lah istilahnya nih, seleksinya tuh diketatin nih guys ke depannya. Meskipun di permintaan buat tenaga kerja asing ini naik ya, peluang kita bisa kerja di Jepang ini terbuka lebar, luas gitu. Tapi nggak asal-asalan gitu, nggak mau ngasal ngambil ngasal berangkat, pasti nanti bakalan dinaikin nih standarnya, standar bahasanya, standar apa aja lah gitu kan, skillnya mungkin the nextnya gitu, bener gak? Ya dong, karena kan Jepang juga nggak mau tiba-tiba dia datengin anak-anak yang cuman buat bikin owner di Jepang gitu kan, buat ngerusak negaranya, nggak mau lah guys gitu. Makanya kalian ya persiapannya harus lebih giat lah, harus lebih semangat ya. Kadang aku tuh suka heran gitu kan, sama aku juga kan sering lihat-lihat ya konten-konten yang bahas gitu, terus konten komen-komen kalian gitu kayak aduh sekarang Jepang makin ketat, masih makin susah, ini aja udah susah makin susah. Ya jangan menanggapinya jangan kayak gitu ya, tapi menanggapinya kalian ya harus dengan apa ya, jiwa yang semangat dan jiwa yang percaya diri gitu kan. Mau seberapa susah pun ya aku pasti bisa gitu kan kalau aku mau belajar gitu. Jadi selalu terbesitnya tuh ke diri sendirinya tuh apa ya, positif gitu kan, harus ngedorong ke diri kita. Jadi semakin sulit tantangannya, semakin sulit nih ininya ya, rintangannya, bukan malah kita semakin menyerah kayak aduh kayak udah nggak mungkin deh, nggak bisa gitu kan, yang nggak gitu, tapi kayak kitanya ningkatin diri kita, oke lah gitu kan, yang tadi belajar mungkin 1 kali ya kita 2 kali lah gitu, jadi lebih 2 kali lipatnya gitu. Itu jiwa yang harus kita bangun sih guys, benar nggak? Kalau aku tuh sebagai apa ya guys ya, orang yang berasal dari kalangan bawah itu selalu punya pikiran kayak gitu guys. Kalau misalkan ya aku gini guys, kalau misalkan orang-orang dengan punya privilege gitu kan, orang udah baik lah gitu kan, di punya harta warisan, ya dia cuman kerja 1 kali lipat aja gitu kan dengan tenaga satu itu udah cukup kayaknya gitu, karena udah disokong, didorong. Tapi kayak orang dari kelas nggak cukup guys, cuman kerja dari pagi sampai sore gitu kan, tapi sore sampai malam sampai paginya tuh mesti pakai kerja lagi. Nah, kalau aku tuh mentalitasnya bener kayak gitu guys, kalau orang-orang dari kalangan bawah ya kayak aku ya. Jadi kalau mentalitasnya kayak ah,
nggak muncul ya udah selesai hidup kita gitu. Aku nggak, kalau aku oke nggak apa-apa. Aku hidup berasal dari kalangan bawah. Aku susah hari ini. Aku banyak kurangnya. Gak apa-apa. Yang penting masih muda, ya kan? Tenaga masih kuat, badan masih sehat, waktu masih ada, gitu kan? Selagi udah gas aja, guys. Gitu kan. Kerja 2-3 kali lipat lebih lebih keras deh. Semangat daripada orang lain. Gitu. Jadi kalau jangan malas. Oh iya. Oh, terlalu oke. Oke. Guys, kita udah bicara panjang muter-muter sambil ini guys, muter-muter di daerah kotanya juga nih, ya kan? Ini nanti pas di musim sakura ini guys, ini bakalan bagus banget nih pohon sakuranya. Bunga-bunga sakuranya juga bermekaran pastian. Apalagi di pinggiran sungai. Ini bulan Februari ya. Cuacanya masih dingin. Masih gak enak. Kalau musim dingin gak enak karena dingin. Kalau musim panas gak enak karena panas. Gak ada enaknya ya. Yang enak tuh ya, kita nikmatin dinginnya, ya kan? Panas kita nikmatin panasnya. Itu guys. Hidup tuh jadi menarik tuh karena perpaduan antara kesulitan dan kemudahan guys. Kalau hidup susah terus kan gak enak juga gitu kan. Hidup susah terus ya berat ya, stres ya kan, capek. Hidup mudah terus juga membosankan ya guys ya, bosen banget gitu kan, masa hidup kayak gini gitu doang, monoton gitu, nggak ada tantangannya gitu ya. Minimal ada gejolaknya lah. Kita kadang-kadang ngelakuin kesalahan, kegagalan, jatuh dan lain sebagainya, itu kan jadi buat kita jadi belajar, buat kita jadi introspeksi diri itu. Oh ternyata kayak gini tuh salah ya gitu. Oh ternyata kayak gitu sih. Benar nggak guys? Menarik guys. Jalan-jalan di Jepang bersih ya. Ini hari Minggu guys. Hari Minggu. Anginnya mulai reda ini. Tadi di sana anginnya kenceng banget beneran. Oh sampai menggigil kedinginan guys. Cuman karena asik ngobrol ya, asik ngomong, jadi nggak kerasa guys nih. Tuh, ini pakai sarung tangan. Kalau nggak pakai sarung tangan ini udah merah banget nih. Merah banget ya. Gitu. Asli guys, kalau kalian nggak siap dengan cuaca dingin ya di Jepang ya, itu benar-benar kesiksa sih guys. Aku nggak bohong ya, karena aku ini benar-benar nggak suka cuaca dingin. Karena aku tinggal di Indonesia itu di daerah Subang, Jawa Barat, dan itu bukan daerah yang dingin ya. Subangnya tuh di daerah laut gitu. Jadi di daerah pesisir. Jadi nggak ada dingin-dinginnya guys. Kalau kalian mungkin yang tinggalnya di Bandung, daerah
pegunungan gitu kan udah terbiasa ya, Purwakarta tuh, yang daerah-daerah dingin. Kalau daerah yang nggak dingin, jadi pas datang ke Jepang tuh kayak agak dikit kaget gitu sebenarnya. Di sini ya ampun dingin banget. Sungainya juga kering di sini guys ya. Uh, tapi ya guys ya, ini guys bahwa ini juga apa, gaji di Jepang itu guys ya, gaji sama biaya hidup di Jepang itu bener-bener kayak gimana aku bilang ya guys ya, gaji naik tapi nggak berasa naik guys kalau di Jepang tuh, karena inflasinya juga besar banget guys. Kalau dalam data itu dia inflasinya tuh sekitar 2% sampai 2,6%an guys inflasinya ya. Dan kenaikan gajinya pun sekitar segitu guys. Kenaikan gajinya tuh dari 2 sampai dari 2% sampai 4%an lah guys. Kalau misalkan gaji kita tuh sekitar 20 jutaan tuh, berarti kenaikannya tuh sekitar 400 ribuan doang guys. Tapi guys, ini inflasinya tuh ya mungkin dari data segitu ya, tapi aku rasakan itu berkali-kali lipat guys. Karena harga beras di tahun 2023an itu guys, itu masih sekitar 10 kilonya tuh 200 ribu guys. 10 kilo 200 ribu ya, itu tahun 2023an awal dah. Sekarang guys, buat dapetin 10 kilo itu berarti udah 8.000 guys. Itu berapa kali lipat guys. Kalau dulu tuh uang 8.000 tuh udah dapat berapa tuh, 40 kilo. Sekarang 8.000 cuma dapat 10 kilo, berarti 800.000 dapat 10 kilo. Udah 3 kali lipat lah ya. Bener nggak guys? Buat 3 kali lipat itu. Bukan 2 kali lipat lagi, 3-4 kali lipat gitu guys kenaikannya. Bayangin kalian. Dan gaji tuh kenaikannya nggak besar, kenaikannya tuh nggak jutaan gitu, nggak segitu guys kenaikannya. Kenaikan signifikan tuh baru di tahun ini. Di sebelumnya tuh cuma naik tuh cuma 100 ribu gitu kan, 50 ribu seingat aku ya. Aku pertama kali naik tuh cuma 500 yen, cuman 50 ribu. Sekarang kenaikan agak lumayan besar gitu kan, sampai 300 ribu, 400 ribu ya. Jadi bener-bener kayak orang Jepangnya aja guys ngerasa. Kan kemarin sempat ada kayak kenaikan gaji gitu. Orang Jepangnya tuh malah lah mau naik gaji kata dia tetap aja gak kerasa di sini mah, gak kerasa ininya, orang bahan makanan ini katanya mahal kayak gitu guys orang Jepangnya pun. Terus juga telur nih guys ya, telur tuh dulu 10 butir itu cuman 10.000 guys, 100 yen. Ingat banget itu. Jadi 10 butir tuh 100 yen, sekarang tuh 10 butir udah 300 yen ya, udah 30 ribu gitu. Jadi dulu kalau misalkan kita punya uang 100 ribu tuh bisa dapat 100 butir lah kurang lebih guys. 90 butir 100 butir telur tuh. Kalau sekarang tuh punya duit 100 ribu itu mungkin dapat sekitar 30-an, 30 telur. Bayangin tuh ya. Jadi inflasinya udah gila-gilaan di sini guys. Itu juga bisa jadi pertimbangan ya buat teman-teman semua.
Ya tapi kalau misalkan kita cuma ngelihatnya dari gaji doang sih bakalan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihatnya nih dari sisi yang lainnya ya, dimana kita jadi punya pengalaman gitu kan, kita bisa bekerja di perusahaan di Jepang, bisa tinggal di Jepang, bisa ketemu sama orang-orang Jepang, ngobrol dan belajar banyak hal dari mereka, bisa keliling-keliling Jepang bebas karena punya visanya kan. Kita mau keliling Jepang dari Hokkaido sampai ke Miyazaki, dari ujung Jepang ke ujung Jepang juga bisa. Dan selama kita punya visa, selama kita punya kontrak kerja di Jepang, kalian yang suka travel keliling Jepang udah tuh bisa ya. Bahkan kayak senior aku pun dia punya cita-cita tuh pengen berkunjung ke semua tempat yang ada di Jepang. Itu kan keren. Udah berapa provinsi tuh, udah berapa kota yang dia kunjungi selama dia tinggal di Jepang. Itu keren lah, salut aku, hebat. Aku aja baru berapa di Kyushu aja, aku cuman baru ke Fukuoka, Kagoshima, ya Miyazaki lah. Terus Kumamoto cuman lewat. Terus Nagasaki udah berapa tuh? 5. Terus kalau Tokyo udah lah ya, Tokyo, Shinjuku, Akihabara. Banyak lah, aku udah lumayan juga guys. Narita beberapa lah udah berkunjung. Kalau hampir semua sih enggak ya, aku juga jarang bepergian gitu. Itu kebetulan aja kalau lagi ada ini, lagi ada keperluan, jadi sekalian ya kan. Sekalian sambil jalan-jalan, sambil ngeplok. Jadi banyak sih, banyak positifnya ya. Makanya jangan cuma mikir uangnya doang guys, jangan cuma mikir kayak uangnya doang, jangan, tapi pengalamannya juga gitu. Karena dari pengalaman itu juga bisa dapat uang lagi ya kan. Jadi apapun bisa jadi duit lah. Kalau di Jepang apapun bisa jadi duit. Yang penting pikiran kita jangan terbatas, jangan membatasi pikiran kita, jangan membatasi potensi kita lah gitu kan. Buat sebenarnya kita bisa mendapatkan apapun itu yang kita mau. Oke guys lah, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Kita nanti lanjut lagi di next video, di next vlog. Pokoknya terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah ngikutin aku di sini. Semoga videonya bermanfaat, menambah wawasan untuk kalian semua, dan tentunya semoga teman-teman semua sukses di jalur kalian masing-masing. Sehat selalu kawan-kawan. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ini ada payung di tengah jalan guys. Kita ke samping ini. Takutnya ngalangin jalan mobil ya. Ini juga ada kabel. Kayak ini angin ya guys ya. Yeah.